Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik. Tuhan memberkati kita dimanapun Bapak Ibu berada. Doa saya kita tetap dalam keadaan sehat, dan saya percaya ada penyertaan Tuhan, dan Tuhan terus sedang membawa kita masuk kepada kehendak dan rencananya, kepada maksud abadinya. Kita masih belajar tentang kemuliaan Kristus, kemuliaan Allah di dalam gerejanya. Dan saya ingin mengajak pagi ini kita melihat dalam konteks Raja Soleman ketika dia berhasil untuk membuat bait Allah dalam pentabisannya. Saya ingin bacakan untuk kita semua dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 10-13. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Kita melihat begitu luar biasa sekali ketika bait Allah dipenuhi dengan awan kemuliaan. Imam-imam ketika coba keluar dari tempat kudus, datang awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga sampai imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Saya nggak tahu saudara pernah mengalami atau tidak, tetapi yang pasti kita melihat di sini sampai mereka tidak mampu menyelenggarakan yang namanya ibadah, karena ada kemuliaan Tuhan yang besar dan luar biasa. Dan kita melihat dalam konteks hari ini, kita berharap seharusnya bisa terjadi lebih dahsyat, lebih luar biasa. Apa yang pernah terjadi itu harusnya terulang kembali, karena hari ini rumah Tuhan bukan bicara tentang gedung, bicara tentang suatu tempat yang dibangun oleh tangan manusia, tetapi rumah Tuhan adalah tempat kediamannya. Yang membangun adalah Roh Kudus, yang membangun adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena itu harusnya kemuliaannya jauh lebih dahsyat daripada zaman dahulu. Dan kita lihat bagaimana Tuhan telah memutuskan, kata Salomo, walaupun langit bumi menceritakan Tuhan, walaupun dikatakan bahwa bumi adalah tumpuan kakinya, langit adalah tempat duduknya, rumah seperti apa yang kita mau bangun untuk Tuhan. Tapi yang pasti kita melihat ada sesuatu yang luar biasa terjadi, ada kemuliaan. Dan ini yang kita harapkan saudara terjadi kembali pada masa gereja hari ini. Soleman berkata bahwa Tuhan telah memutuskan, keputusannya adalah tinggal dan diam di tengah-tengah umatnya. Ini menarik sekali. Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Kalau kita lanjutkan dalam ayat 22, kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannya tangannya ke langit, lalu berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku, yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku, dengan berkata keturunanmu takkan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas takhta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini.
bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di surga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Jika seorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan dia datang bersumpah ke depan mezbah-Mu di dalam rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di surga, dan bertindak serta mengadili hamba-hamba-Mu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. Apabila umat-Mu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui nama-Mu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengarnya di sorga dan mengampuni dosa umat-Mu Israel, dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah Kau berikan kepada nenek moyang mereka. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui nama-Mu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab Engkau telah menindas mereka, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan mengampuni dosa hamba-hamba-Mu umat-Mu Israel, karena Engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti, dan Engkau kiranya memberikan hujan pada tanah-Mu yang telah Kau berikan kepada umat-Mu menjadi milik pusaka. Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama, dan penyakit gandum, belalang atau belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umat Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di surga, tempat kediaman-Mu yang tetap, dan Engkau kiranya mengampuni, bertindak dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena Engkau mengenal hatinya. Sebab Engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia, supaya mereka takut akan Engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah Kau berikan kepada nenek moyang kami. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umat-Mu Israel datang dari negeri jauh oleh karena nama-Mu, sebab orang akan mendengar tentang nama-Mu yang besar dan tentang tangan-Mu yang kuat dan lengan-Mu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini. Bapak Ibu, kita melihat rumah Tuhan menjadi seperti perwakilan Tuhan sendiri. Ya, Sulaiman tadi berkata bahwa langit bumi sebesar apa rumah yang mau dibangun, tapi kita lihat bahwa Tuhan berkenan, diam, hadir, tinggal di tengah-tengah kita. Dan kalau saudara bayangkan dan renungkan dalam konteks gereja hari ini, bagaimana ketika ada orang mengalami tulah, mengalami masalah, mereka diserang dan segala macam, mereka datang ke rumah Tuhan dan mereka berdoa. Dan Salomo berkata, biar kiranya Tuhan mendengar dari surga. Dan dalam konteks perjanjian baru, kita bukan lagi cerita gedung, tapi bagaimana kalau sesungguhnya rumah Tuhan itu betul-betul terbangun seperti yang kita harapkan, kita doakan. Burung punya sarang, serigala punya liang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau saja kita bisa sampai pada konsep apa yang kita baca dari kitab Raja-Raja ini tentang rumah Tuhan yang dibangun oleh Sulaiman, kita melihat begitu luar biasa. Ya, ketika musuh datang, tulah datang, penyakit sampar datang, bisa terselesaikan ketika mereka datang ke rumah Tuhan, tempat kediaman Allah. Dan ini yang kita berharap gereja Tuhan di hari ini, gereja Tuhan sebagai umat Tuhan, ya, apa yang terjadi di zaman Sulaiman bisa terjadi di zaman ini. Kiranya renungan ini bisa menolong, membuka mata hati kita semua. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap kebenaran firman yang sedang kami dengar, sedang kami bangun hari ini tentang rumah-Mu. Jadikanlah bait-Mu ya Tuhan, bait jadi tempat kediaman Roh Allah, rumah Tuhan sendiri. Diberkatilah anak-anak-Mu, terpujilah Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.